Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 15 akan membahas tentang anak berkebutuhan khusus, lamban dalam berpikir. Perkenalkan, nama saya Audra Maida Hasanah, NIM 1810 123 12001. Nama saya Nur Laili Zainatur Rahmah dengan NIM 18 10 12 32 203. Nama saya Astri Devika Putri, NIM 1810 123 12018. Perkenalkan, nama saya Malia Nur. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu lamban belajar. Nah, di sini lamban belajar atau slow learner adalah anak yang memiliki potensi intelektual yang sedikit di bawah anak normal, tetapi tidak termasuk anak tunagrahita atau biasanya memiliki IQ sekitar 80-85. Nah, dalam beberapa hal, anak ini mengalami hambatan atau keterlambatan dalam berpikir, merespon rangsangan, terus dan kemampuannya untuk beradaptasi itu sedikit kurang. Kemudian lebih baik dibanding dengan anak yang tunagrahita. Mereka anak slow learner ini membutuhkan waktu belajar yang lebih lama dibanding dengan sebayanya, sehingga mereka memerlukan layanan pendidikan khusus. Ada ciri-ciri anak yang mengalami slow learner atau lamban dalam belajar. Nah, di sini yang bisa kita amati pada anak yang lamban belajar adalah yang pertama itu rata-rata prestasi belajarnya rendah. Nah, kita lihat di sekolah bagaimana prestasi anak slow learner itu. Apakah sama dengan teman sebayanya atau lebih rendah? Nah, di situ kita bisa melihat bahwa anak tersebut mengalami slow learner. Nah, terus yang kedua itu menyelesaikan tugas-tugas akademik sering terlambat dibandingkan teman-teman seusianya. Nah, karena dia memiliki slow learner atau lamban belajar, dia sering menyelesaikan tugas-tugas akademik tersebut terlambat karena dia kurang memahami atau menangkap pelajaran tersebut dengan cepat seperti teman-teman sebayanya. Nah, anak-anak lamban belajar atau slow learner ini juga terbatas pada kemampuan lain seperti pada aspek komunikasi, bahasa, emosi, dan moral. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, jadi anak yang lamban dalam belajar itu terbatas pada kemampuan lain seperti ada pada aspek inteligensi, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Yang pertama inteligensi. Dari segi inteligensi, anak-anak yang lamban belajar itu berada pada kisaran 70 sampai 90 berdasarkan skala WISC. Anak dengan IQ tersebut biasanya mengalami kesulitan pada semua mata pelajaran, terutama pada hafalan, pemahaman, sulit memahami hal-hal abstrak, dan nilai hasil belajar rendah. Kemudian bahasa, anak-anak lamban belajar mengalami masalah dalam berkomunikasi baik, dalam penyampaian ide dan gagasan maupun dalam memahami percakapan orang lain. Jadi dia susah memahami bahasa yang disampaikan oleh orang lain, oleh temannya atau oleh gurunya. Kemudian emosi, anak-anak lamban belajar memiliki emosi yang kurang stabil, cepat marah, terus kemudian marahnya itu meledak-ledak, kemudian sensitif. Jika melakukan kesalahan atau tertekan, biasanya mereka cepat patah semangat. Contohnya nih, biasanya anak yang lamban belajar itu dia cenderung untuk diejek dengan teman-temannya, sehingga dia itu memiliki sifat yang lebih sensitif daripada teman yang lainnya. Kemudian kemudian sosial, anak-anak lamban belajar dalam bersosialisasi biasanya kurang baik saat bermain. Mereka memilih jadi pemain pasif atau penonton dan terkadang lebih senang bermain dengan anak di bawah usia mereka. Kemudian masuk ke moral seorang anak berkembang seiring kematangan kognitifnya, sedangkan anak lamban belajar tahu aturan yang berlaku tetapi tidak paham untuk apa peraturan tersebut dibuat. Hal tersebut disebabkan kemampuan memori mereka terbatas sehingga sering lupa. Nah, selanjutnya
ada beberapa faktor penyebab anak lamban belajar. Yang pertama ada faktor prenatal dan genetik yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner atau lamban belajar. Jadi faktor pada masa ibu hamil, kemudian genetik itu sangat mempengaruhi. Yang pertama kelainan kromosom, kemudian gangguan biokimia dalam tubuh dan kelahiran prematur. Jadi itu dapat mempengaruhi anak itu lamban dalam belajar. Kemudian ada faktor biologis non keturunan, yaitu yang pertama ibu hamil mengonsumsi obat-obatan yang merugikan janin atau ibu alkoholis. Nah, jadi pengguna narkotika. Kemudian, nah jadi kenapa ibu-ibu saat hamil itu lebih sensitif daripada ibu-ibu yang tidak hamil? Kenapa? Karena ketika seorang ibu misalnya sembarangan menggunakan produk skincare yang tidak aman untuk ibu hamil, maka itu akan berdampak kepada masa tumbuh kembang anak dan bahkan dapat menyebabkan anak itu lamban dalam belajar. Kemudian ketika hamil dengan gizi buruk, kemudian radiasi sinar X dan faktor resus. Kemudian yang ketiga itu faktor saat proses kelahiran, adalah kondisi kekurangan oksigen saat proses kelahiran karena proses persalinan yang lama atau bermasalah sehingga menyebabkan transfer oksigen ke otak bayi terhambat. Kemudian ada juga proses kelahiran yang yang di vakum itu ya. Nah, itu apabila terjadi sesuatu di kepala bayi, maka itu dapat mengakibatkan bayi itu lamban dalam berpikir, lamban dalam belajar, dan lamban dalam merespon. Kemudian faktor sesudah melahirkan dan lingkungan. Nah, jadi yang pertama sesudah melahirkan itu yang faktornya ada faktor gizi dan nutrisi. Apabila gizi anak dan nutrisi anak itu dapat diberikan dengan baik, maka anak itu akan tumbuh kembang dengan baik, akan sehat secara otak, secara badan. Kemudian trauma fisik akibat jatuh atau kecelakaan. Nah, jadi pada masa bayi atau anak-anak, karena organ tubuh itu masih lemah, apabila jatuh atau kecelakaan itu takutnya dapat terkena kepala, dapat menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti malah lamban berpikir. Kemudian ada beberapa penyakit seperti meningitis dan encefalis. Kemudian faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi. Apabila lingkungannya tidak mendorong anak itu atau tidak memberikan anak itu stimulus untuk belajar, maka anak itu akan lamban untuk berpikir karena tidak ada asahan, tidak ada stimulus dari lingkungannya untuk dia berpikir lebih keras atau belajar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kemudian ada beberapa faktor selanjutnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya sebelumnya. Nah, yang akan saya bahas saat ini mengenai materi, dampak, atau masalah apa yang akan dihadapi oleh anak slow learner atau anak lamban dalam belajar. Jadi, masalah yang akan dihadapi oleh anak lamban dalam belajar diantaranya, yang pertama, anak akan mengalami perasaan minder. Minder itu apa sih? Jadi minder itu seperti rasa rendah diri atau kurang percaya diri. Jadi, anak yang lamban dalam belajar akan merasa minder karena mereka merasa bahwa kemampuan belajarnya itu lamban dibandingkan dengan teman-temannya. Yang kedua, mereka cenderung pemalu sehingga menarik diri dari lingkungannya. Yang ketiga, mereka lamban dalam menerima informasi karena mereka memiliki keterbatasan dalam berbahasa. Yang keempat, hasil prestasi belajar mereka pun kurang optimal sehingga dapat membuat stres karena ketidakmampuan mereka dalam mencapai harapan. Yang kelima, ketidakmampuan mereka dalam mengikuti pelajaran dengan teman-temannya secara normal dapat membuat anak menjadi tinggal kelas atau tidak naik kelas. Dan yang keenam, mereka akan mendapatkan label yang kurang baik dari teman-temannya. Jadi dalam artian lain, anak yang lamban belajar ini akan mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari temannya, yang seperti kita kenal saat ini itu dengan istilah bullying.
Next, materi selanjutnya mengenai penanganan anak lamban belajar. Nah, terus bagaimana sih cara kita untuk menangani anak yang lamban dalam belajar? Secara ideal, penanganan terhadap anak slow learner atau anak lamban dalam belajar itu yang pertama, kita dapat melakukan pengulangan isi materi. Pengulangan isi materi dengan penguatan kembali melalui aktivitas praktek dapat membantu proses generalisasi dalam memahami materi yang diajarkan. Sangat dibutuhkan dibandingkan dengan teman sebayanya yang berkemampuan rata-rata. Yang kedua, secara bimbingan kita dapat melakukan secara individual atau privat. Kenapa secara privat? Karena bertujuan untuk membantu optimis terhadap kemampuan dan harapan dicapai secara realistik. Yang ketiga, waktu penyampaian materi pelajaran tidak panjang. Karena kan kita tahu anak dalam lamban belajar itu mereka lamban juga dalam menerima informasi. Dan juga pemberian tugas mereka itu lebih sedikit dibandingkan dengan teman-temannya. Yang keempat, membangun pemahaman dasar mengenai konsep baru yang lebih penting daripada menghafal dan mengingat materi. Jadi kita mencari konsep baru, belajar yang baru. Dan yang kelima, demonstrasi atau peragaan dan petunjuk visual lebih efektif dibandingkan verbalisasi. Jadi peragaan belajar dengan gambar lebih efektif. Dan yang keenam, konsep-konsep atau pengertian disajikan secara sederhana. Intinya, kunci dari menangani anak yang lamban dalam belajar ialah kesabaran. Karena kita tahu kan bahwa anak yang lamban dalam belajar itu mereka kemampuan dalam pembelajaran mereka itu berbeda dengan anak normal yang lainnya. Nah, sekian dari saya. Untuk penanganan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, tentang anak-anak lamban belajar atau slow learner juga terbatas pada kemampuan lain seperti pada aspek intelijensi, bahasa, emosi, sosial, dan moral. Jadi teman-teman, biasanya masalah yang sering dihadapi anak slow learner adalah yang pertama, anak mengalami perasaan minder kenapa kemampuan belajarnya dibandingkan teman-teman yang lain itu lebih rendah. Yang kedua, cenderung pemalu. Kenapa? Biasanya mereka menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, prestasi belajar yang kurang sehingga dapat menekankan ketidakmampuan atas harapannya. Yang terakhir, ketidakmampuan dalam menerima pelajaran sehingga mereka merasa berbeda dari teman-temannya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa anak slow learner memiliki kekurangan dalam menerima sebuah materi itu lambat ya teman-teman, tidak bisa seperti teman-temannya yang lain. Mereka lebih cepat dalam menerima sebuah informasi atau materi. Materi selanjutnya adalah penyebab anak lamban belajar. Faktor yang pertama, faktor prenatal dan genetik yang dapat menyebabkan anak mengalami slow learner. Nah teman-teman, itu yang dimaksud dengan faktor prenatal dan genetik adalah pasca sebelum kelahiran, di mana bisa jadi itu bawaan orang tuanya atau itu memang penyakit pada saat dia dari kandungan. Yang kedua, faktor biologis atau non keturunan. Nah, jadi teman-teman, apakah orang yang normal itu ketika dia hamil anaknya itu bisa mengalami slow learner? Bisa teman-teman, ada banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan seorang anak itu mengalami slow learner. Nah, yang ketiga, faktor saat proses kelahiran. Memang jarang terjadi pada proses kelahiran, tapi dari banyak kasus ya teman-teman, ada faktor kelahiran yang menyebabkan anak menjadi slow learner. Nah yang terakhir, faktor sesudah melahirkan dan lingkungan. Jadi teman-teman, lingkungan orang tua maupun lingkungan eksternal itu sangat mempengaruhi bagaimana cara berpikir seorang anak. Jika orang tua tidak memperdulikan anaknya, tidak membantu anaknya dalam soal belajar dan hanya membiarkan begitu saja, itu bisa menyebabkan anak menjadi slow learner atau lambat dalam menerima sebuah informasi maupun dalam segi belajar. Nah mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.